Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu leksikon dalam dunia kebidanan, kajian sosial-linguistik pada mahasiswa Universitas Indonesia Karawang. Kelompoknya di sini bisa lihat sendiri. Dalam bahasa ini memiliki latar belakang yaitu dalam era modern, bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk kebidanan. Salah satu disiplin ilmu kesehatan kebidanan memiliki teknologi dan leksikon khusus yang harus dipahami dan digunakan dengan tepat oleh para mahasiswa dan praktisi. Pemahaman yang mendalam terhadap leksikon sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif serta untuk mendukung pembelajaran penerapan ilmu kebidanan dalam praktik sehari-hari. Bahasa merupakan elemen dalam komunikasi yang mencerminkan identitas dan budaya suatu kelompok. Dalam pendidikan, terutama dalam dunia kebidanan, penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembelajaran dan interaksi antar mahasiswa, dosen, dan tenaga medis lainnya. Leksikon digunakan dalam kebidanan secara mendalam. Leksikon mencakup istilah medis yang berkaitan dengan praktek dan norma sosial yang ada dalam profesi kebidanan. Menurut Bidang Laksana, leksikon adalah kumpulan leksikon dalam sebuah bahasa yang bentuk dasarnya bersifat abstrak dan menjadi dasar bagi bentuk selektif lainnya. Satuan terkecil dalam leksikon adalah leksikon, yaitu satuan kata yang bermakna. Pembentukan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, serta perbedaan dalam bidang pemakaian. Dari perspektif sosial-linguistik, untuk memahami bagaimana mahasiswa kebidanan di Universitas Indonesia Karawang menggunakan dan memandang leksikon mencakup istilah teknis yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti status sosial, gender, dan hubungan kekuasaan antara pasien dan tenaga medis. Melanjutkan. Nah, pada penelitian ini itu bertujuan untuk menggali dan didalam tentang leksikon dalam bentuk komunikasi yang efektif dalam kebidanan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran di kalangan mahasiswa kebidanan. Digunakan oleh mahasiswa di kebidanan di Universitas Indonesia Karawang dan mengaitkannya dengan teori sosial-linguistik. Nah, untuk mendalami hal tersebut, kami telah melakukan wawancara sebagai sumber data yang dilaksanakan pada hari Rabu dengan dua mahasiswa kebidanan, yaitu Ananda Wagi, Taj Aulia, dan Putri Aulia, yang keduanya merupakan mahasiswa semester 4. Nah, pada penelitian ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bisa diceritakan sedikit. Tentang latar belakang di kebidanan. Kedua, istilah kebidanan dalam praktik sehari-hari. Ketiga, istilah kebidanan yang paling sering digunakan dalam praktik sehari-hari. Keempat, istilah kebidanan yang sering disalahpahami oleh pasien dan masyarakat umum. Dan kelima, istilah kebidanan yang dipakai untuk ketika berbicara dengan pasien. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan jurusan pada zaman pengaruh leksikon di lingkungan kebidanan dalam praktik sehari-hari. Di leksikon di dalam lingkungan kebidanan itu menjadi penting dalam komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan serta pasiennya. Dan penggunaan istilah yang tepat ini memungkinkan bidan sebagai tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Nah, dalam kondisi sehari-hari, leksikon di kebidanan itu juga mempengaruhi
pada pencatatan rekam medis yang sistematis yang dapat membantu dalam pemantauan kondisi ibu dan bayi serta mempermudah koordinasi antara lembaga kesehatan. Leksikon kebidanan itu memiliki peran penting, di mana tidak hanya sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan, tapi juga dalam pencatatan medis, pendidikan dan interaksi dengan pasien. Penggunaan istilah yang tepat juga membantu tenaga kesehatan dalam kesehatan dalam mendokumentasi informasi secara akurat serta menyampaikan edukasi kepada pasien dengan jelas. Pemahaman yang baik terhadap resiko kebidanan memungkinkan bidan dengan pelayanan profesional dan efisien sehingga meningkatkan kualitas perawatan. Dan yang paling sering digunakan dalam praktik sehari-hari berdasarkan hasil wawancara dengan Wafid dan Putri, mahasiswa kebidanan usia semester 4, mereka menyampaikan bahwa terdapat seleksi dalam kebidanan yang sering digunakan dalam praktik sehari-hari, terutama seperti mahkota atau farming, di mana farming itu merupakan tahap dalam persalinan ketika kepala bayi itu mulai terlihat di menjalankan lagi masuk bayi kembali setelah kontraksi. Yang kedua ada kontraksi, yaitu gerakan otot rahim yang berulang dan semakin kuat menjelang persalinan untuk sudah kembali keluar. Yang ketiga ada trimester, yaitu periode kehamilan yang dibagi menjadi 3 bagian seperti namanya, yaitu trimester pertama itu dimana pada 0 sampai 12 minggu, trimester kedua pada 13 sampai 26 minggu, dan trimester ketiga pada 27 sampai 40 minggu. Yang keempat ada introduction atau introduksi. Nah, ini merupakan proses untuk merangsang persalinan di mana secara buatan biasanya dengan obat-obatan atau metode-metode jika persalinan tidak dimulai secara alami. Yang kelima adalah persalinan atau childbirth, di mana proses ini itu proses bayi melahirkan dan selama itu bayi keluar dari rahim melalui jalan atau ini terdapat masih banyak yang dipakai Nah, di sini yang keempat ada istilah yang disalarkan. Dalam dunia kebidanan terdapat berbagai istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan proses kehamilan. Dan juga ada semua istilah yang dipahami dengan benar oleh masyarakat awam, terkadang menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Banyak dari istilah kebidanan ini sering digunakan dalam komunikasi dengan pasien, tetapi beberapa di antaranya sering disalahpahami oleh masyarakat umum. Biasanya tenaga medis atau bidan akan berusaha menjelaskan istilah itu tersebut dengan cara yang lebih sederhana agar pasien dapat memahami. Yang pertama ada mahkota. Dalam istilah kebidanan istilah kronik atau mahkota menunjukkan pada saat bayi mulai terlihat lubang vagina yang persalinan. Ini adalah fase pentingnya yang menunjukkan bahwa bayi hampir lahir. Persalinan, sebagian besar orang berpikir bahwa persalinan hanya terjadi saat bayi sudah lahir. Persalinan adalah proses perpanjangan yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pembukaan atau dikenal dengan kontraksi. Yang kedua adalah tahap pengeluaran bayi. Ibu mulai mengejar 3 bayi lahir. Yang ketiga adalah tahap pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, plasenta juga harus dikeluarkan dari rahim. Yang ketiga adalah prematur. Yaitu prematur adalah bayi yang bayi berada dalam posisi kaki atau bokong di bawah saat ada persalinan. Bayi lahir dengan berat badan sangat kecil, paling termasuk bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Dan bayi prematur bisa memiliki ukuran yang bervariasi atau bermacam-macam. Yang keempat adalah presentasi sungsang. Presentasi sungsang berarti bayi berada dalam posisi kaki atau bokong di bawah saat mendekati persalinan. Banyak ibu yang mengira bahwa semua bayi sungsang harus dilahirkan dengan operasi sesar. Persalinan alami, istilah ini disarankan. Ada yang berpikir bahwa persalinan alami berarti melahirkan di rumah tanpa bantuan medis. Sementara ada yang berpikir sebagai persalinan normal tanpa operasi sesar. Yang
keenam ada anestesi. Beberapa pasien mengira anestesi saat persalinan akan membuat mereka benar-benar tidak merasakan apapun atau yang biasa disebut obat pakai obat bius total. Ada beberapa jenis anestesi seperti epidural dan lainnya mengurangi rasa sakit, tetapi tetap memungkinkan pasien untuk merasakan tekanan dan memberikan kontribusi dalam proses persalinan. Yang kelima ada penggunaan istilah kebidanan dalam komunikasi dengan pasien. Tenaga medis khususnya bidan dan dokter biasanya akan menyesuaikan dengan istilah kebidanan dengan kondisi dan pemahaman pasien. Setiap pasien memiliki latar belakang pendidikan di bidang kebidanan atau kesehatan, mereka cenderung menggunakan memungkinkan setelah familiar dengan istilah memiliki latar belakang medis. Dan kesehatan umumnya akan benar agar pasien tidak merasa bingung atau salah paham dengan terhadap informasi yang mereka sampaikan. Yang terakhir saran, Wafik dan Menteri Aulia merupakan mahasiswa kebidanan semester 4 yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Studi Kebidanan Fakultas Kebidanan Universitas Negeri Karawang. Kedua mahasiswa ini adalah subjek penelitian yang menjadi sumber untuk dimintai keterangan dan informasi seputar leksikon kebidanan melalui sesi wawancara Mbak Wafik dan Aula dan Mbak Aulia membagikan beberapa hal tentang kebidanan. Dari kelompok 1 yang membahas leksikon dalam dunia kebidanan yang menggunakan kajian sosial dan linguistik pada mahasiswa Universitas Karawang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.